Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirakum 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat religi Kementerian Agama Kota Kediri yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana Allah selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara kepada kita semuanya, dan semoga kita digolongkan dengan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir ila akhirih, yang merupakan manusia paling mulia di dunia, yang membawa kita dari periode jahili menuju periode islami, yakni ad-dinul Islam. Kelak harapan kita semuanya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada satu doa pendek yang diajarkan Allah melalui Al-Quran kepada kita semuanya. Doa ini merupakan refleksi kehidupan seorang muslim, atau sering kita sebut dengan sebutan dengan doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat nanti, dan jauhkan kami dari azab neraka. Di dunia ini adalah merupakan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek ini sarana untuk kita mencapai tujuan jangka panjang, yakni akhirat dan ridha Allah. Di dalam Islam kita mengenal tentang konsep keseimbangan. Bekerjalah di dunia ini seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah di akhirat nanti seolah-olah kita akan mati besok. Untuk mencapai kedua tujuan ini, maka dalam konsep keseimbangan sering kita tafsirkan, sering kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seorang yang kaya membantu orang yang kekurangan. Begitupun pula orang yang kekurangan tidak merepotkan terhadap kehidupan orang lain. Sangat tampak jelas sekali tentang nilai keseimbangan. Begitupun juga orang tua yang menyayangi yang muda. Begitupun yang muda juga bisa menghormati yang tua. Ada pula tuan rumah bisa menghormati seorang tamu. Begitupun juga tamu juga harus tahu diri. Inilah konsep tentang keseimbangan itu. Di dunia merupakan tujuan jangka pendek. Ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh. Kalaupun kita gagal, kita masih ada akhirat. Nah, akhirat inilah kemudian yang memunculkan sikap optimisme seorang muslim. Harapannya tidak gagal di dunia ini. Kalaupun gagal, kita masih ada akhirat. Untuk mencapai akhirat itu, sehingga memunculkan rasa optimisme bagi seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk mencapai tujuan dunia dan tujuan akhirat, yang kemudian fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dalam menuju itu semuanya, kadangkala kita diwarnai oleh pemikiran-pemikiran yang semuanya bagaimana secepatnya agar kita untuk mencapai itu semuanya. Kadangkala menghalalkan segala cara. Iya sih, saya kepengen kaya. Kalau korupsi, bagaimana akhirat saya nanti? Iyalah, saya kepengen naik jabatan, naik pangkat.
sehingga memfitnah orang, hantam kiri, hantam kanan, lawan jadi teman, teman jadi lawan. Bagaimana akhirat saya nanti? Sehingga dalam menuju konsep itu, sekecil apapun yang kita perbuat pasti akan mempengaruhi tentang akhirat kelak nanti. Jikalau ada pengaruhnya, baik sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, itu semuanya adalah dari set efek. Sehingga seorang muslim harus bisa menangkap ini semuanya. Pemirsa, sahabat Kemenak Kota Kediri yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim yang baik memang diharapkan bisa mencapai keduanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan Rasulullah juga menjelaskan, mengajarkan, bukan umatku yang terbaik yang memikirkan dunia tetapi menyia-nyiakan akhirat, juga bukan umat terbaik yang memikirkan akhirat tetapi menyia-nyiakan dunia. Yang paling pas ialah man jama'akuma, orang yang bisa mengkomben kedua-duanya untuk mencapai itu semuanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai itu, entah tujuan jangka pendek di dunia, ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh. Dan untuk mencapai tujuan akhirat, pertama, untuk mencapai tujuan dunia, kita bisa menguasai dengan ilmu, sains, pengalaman, kemudian nasib. Semakin tinggi ilmu, otomatis dunia akan semakin bisa kita gapai. Semakin syarat pengalaman, dunia juga akan kita bisa gapai. Dan nasib juga, itu juga bisa kita gapai. Tetapi untuk mencapai tentang tujuan jangka panjang, yaitu akhirat, hanya dengan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kaidah usul fikih dijelaskan lil wasail hukmul maqasid, yang artinya adalah alat harus seimbang dengan tujuan. Jadi jika ada tujuan, otomatis ada alat yang ada di seperangkat itu. Contoh, kita diminta untuk naik ke atas loteng, otomatis harus ada tangganya. Nah, tangga inilah yang merupakan alat. Tetapi kemudian dalam perjalanan itu, antara alat dan tujuan kadangkala juga kita kadangkala masih sulit membedakannya. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 111, Innallaha astaral mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri, dan Allah telah membeli dari orang-orang mukmin dirinya yang pahalanya adalah surga. Ini merupakan ayat transaksi yang begitu jelas yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjualnya orang-orang mukmin, yang dijual adalah amwam dan anfus, harta dan diri, kemudian harganya adalah surganya Allah. Artinya, jika kita sudah memiliki pemikiran untuk menjual kepada Allah, tentu tidak akan kita menjual kepada orang lain. Sehingga apa sih penjelasan dari amwam itu? Adalah suatu harta. Harta merupakan suatu yang kita miliki, baik tanah, baik kemudian pabrik, uang yang kita miliki. Sedangkan anfus adalah diri. Apa yang kita miliki, ide, gagasan, kemudian pemikiran, yang itu semuanya digunakan untuk mencapai tujuan di dunia, nikmati apa yang boleh, ambil apa yang perlu, dan kemudian akhirat nanti. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian kadangkala kita sendiri terjebak juga ketika kita harus adanya alat yang kemudian dan tujuan. Kadangkala
alat disamakan dengan tujuan, sehingga pemikiran kita sudah sampai, tetapi itu hanya fata morgana. Kadangkala kita juga merasa saya sudah finish, ternyata itu hanya angan-angan. Sehingga disinilah alat dan tujuan juga harus kita bisa membedakannya. Kita kepengen menjadi orang yang terhormat, kita kepengen menjadi orang yang kaya, kita kepengen memiliki relasi yang banyak, tetapi itu bukan tujuan, tapi merupakan alat yang tujuannya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pemirsa, sahabat religi Kemenak Kota Kediri yang dirahmati oleh Allah, semoga di bulan ini kita jadikan sebagai laboratorium rohani kita yang bisa kemudian membedakan antara alat dan tujuan. Alatnya kebahagiaan di dunia, tujuannya akhirat atau ridha Allah. Tujuan di dunia kemudian dicapai dengan harta yang bisa merahmati semuanya. Dan kemudian akhirat juga didukung dengan ide dan gagasan kita untuk mempersiapkan itu semuanya. Semoga kita semuanya bisa menggapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah di bulan yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.